akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Dengernya tuh enak ya, 3 juta rumah buat rakyat. Sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Oke lah, rakyat mau yang kerja, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh, jelaskan dong. Ya, saya jelaskan. Oke, baik. Nanti dijawab. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Harus dong. Kenapa? dong. Baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke. Yang mana? Yang mana yang gratis? 3 juta ini ya, yang 3 jutanya 2 juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik, kalau jadi begitu 3 juta pakai cicilan rumah. itu 21,3. Betul, Pak Mari. Saya berterima kasih diundang karena inilah pertama saya tampil di TV untuk menjelaskan persoalan perumahan. Karena memang saya lebih banyak di dalam beberapa bulan ini, dan karena dikasih kesempatan, izinkan saya untuk sedikit membuat runut ceritanya supaya Anda sendiri nanti jangan salah paham ya. Oke. Selama 3 bulan ini, tetapi bukan cuma mendiskusikan. Kita langsung mencoba bekerja, menelusuri dan menyelesaikan problem-problem yang selama ini kita hadapi. Jadi sejauh ini sejak Oktober waktunya Pak Fahri bekerja, baru dalam proses itu dia tadi melihat apa roadmap-nya, jadi belum jalan sama sekali. Kementerian ini kan kementerian baru ya. Dulu hanya ada 1 direktorat jenderal, sekarang ini menjadi 1 kementerian. Pegawainya itu 5% dari seluruh pegawai di Kementerian PU. Itu memerlukan kerja-kerja organisasi ke dalam yang sangat masif gitu ya. Sehingga selain melakukan penataan kelembagaan, kami juga mulai bekerja untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Misalnya soal pertanahan, soal perizinan, dan lain-lain itu kita coba telusuri dan kita coba selesaikan melalui 3 tahapan tentunya. Yang pertama, regulasinya kita siapkan, ya. Nanti regulasi ini tentu akan didiskusikan apabila dia level undang-undang, tentu akan dibahas dengan DPR. Tapi apabila itu adalah Kepres atau PP, itu akan nanti dibahas di internal pemerintah. Lalu apabila dia berikutnya adalah penataan kelembagaan, barulah yang ketiga adalah kita melakukan mobilisasi sumber daya, termasuk di dalamnya keuangan. Tapi kita tidak cuma diskusi, kita selesaikan ya, seperti misalnya Satgas membantu kami banyak keliling ke beberapa negara, karena beberapa negara itu begitu mendengar angka 3 juta itu tertarik, banyak sekali negara yang tertarik. Baik, saya tanya ke Pak Boni. Pak Boni, Satgas sudah terbentuk sebelum adanya kementerian yang sekarang bersama dengan Pak Fahri. Nah, dari awal munculnya impian 3 juta rumah itu sebenarnya untuk siapa? Apa sih cita-cita di balik itu? Sebenarnya Pak Prabowo ini dalam program ini adalah pengentasan kemiskinan. Pak Presiden berangkat dari keadilan sosial sila kelima, dan dia berangkat pada pasal 33 ayat 3. Kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus, masalahnya bukan angkanya, tapi caranya gimana? Gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat kita setuju, tapi bagaimana menuju sana? Itulah, apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan?
Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Nah, dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Oke, kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana? Dalam pidato Pak Prabowo tadi, pesisir sekian, desa sekian, kota sekian. Oke, kota mana yang berapa? Kota pesisir mana berapa? Desa mana yang berapa? Itu kan kita butuh jelas dong. Kemarin kan sudah sempat raker ya sama Menteri ARA. Ya. Apakah tidak dijelaskan di sana pertanyaan-pertanyaan dari... Enggak, menurut saya gini. Dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Raker itu kan didengar sebagai anggota DPR. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000. Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya ya? 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Itu loh. Enggak, nah maksudnya gini lah. Oke lah, rakyat mau yang kerja. Rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bisa dapat tanahnya bisa. Jangan-jangan di gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Jelaskan. Jelas ada. Kenapa? Dari cita-cita berangkat Pak Prabowo, beliau itu adalah ambisinya pengentasan kemiskinan. Iya, mengambil kota. Saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Tanah 3 juta, kita bicara 25 juta ya. Kita mulai dari 3 juta. Ini dibagi terhadap 75.000 desa. Berapa? Satu desa 25 unit rumah. 25 unit rumah, tanya pengembang Adinda ini dari APRC, Junaidi. Satu tipe 36 membutuhkan 70 meter tanah. Artinya satu desa punya hanya dibutuhkan 3.000 meter. Nah, apa peta jalan dari pengentasan kemiskinan ini? Desentralisasi ekonomi. Pak Prabowo ini meyakinkan kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita ciptakan certainty. Karena konsep urbanisasi itu adalah orang mencari kepastian dari desa ke kota. Saya bisa potong sebentar gini. Silakan. Yang disampaikan Pak Satgas berbeda dengan disampaikan Pak Menteri. Bedanya di mana? Pak Menteri tidak mendistribusikan per desa 27 rumah. Pak Menteri bilang tanahnya dari hasil korupsi, dari hasil ini segala macam. Nah, jarang itu hasil korupsi yang disimpannya di desa-desa. Artinya harus ada pembelanjaan dong kalau tanah-tanah dari desa, harus ada negosiasi kalau menggunakan tanah kas desa, tanah bengkok dan sebagainya gitu loh. Ini kan dua konsep yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang, yuk kita jujur sama rakyat. Sampai seperti yang rumah 40.000. 40.000 itu karyanya menteri sekarang atau karyanya Pak Basuki yang kemudian diterima hasilnya oleh menteri sekarang. Nah, jujur-jujur begini aja. Gini, saya tahu kondisi ekonomi kita sedang tidak bagus. Ada banyak program yang membutuhkan banyak anggaran. Oke, rakyat tahu ekonomi sedang buruk sekarang ini. Harga barang, daya beli dan sebagainya. Yang dibutuhkan rakyat apa? Ketenangan.
ketenangan bisa didapatkan dan bagaimana? Kejujuran para pemimpinnya. Jujurlah bahwa 40.000 rumah itu bukan dibangun dari Oktober sampai sekarang, tapi diserah terimakan bulan Oktober. Baik, nanti Pak Dian bisa ditanyakan pada pengembang. Bukan. Biar saya selesaikan dulu. Bukan, maksudnya jujurlah bahwa kemudian yang Bapak sampaikan dan yang disampaikan menterinya nggak sinkron. Oke, gitu Bang loh. Adian. Baik, Lalu sebelum saya kita ke bicara siapa? baik. Anggaran sudah kita ajukan. Itu 51,3 triliun. Buat cicilan itu 3 juta 21,3 triliun. Cicilan untuk 3 juta rumah itu. Artinya kenapa? Artinya bagaimana dengan blueprint yang belum diserahkan kepada Komisi 5? Pastikan Satgas sudah berikan nih ke Kementerian Sudah, saya Pak rasa Fahri. dipersiapkan ya Pak Wamen ya. Tenang aja. kita satu jalan kok. Jadi begini, kita nih satu jalan. Karena Satgas lah yang melahirkan Kementerian Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasim, ya. Bahwa Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi dia bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha udah, saya mau menyumbangkan lahan saya. 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi, dan saya akan berikan gratis. Itu kriterianya dia. Baik. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu bukan program pemerintah? Bukan, Itu itu kan program tanah perorangan. dia. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, Oke, itu baik. kan program Nanti menteri. dijawab. Menteri kan boleh bikin program. Enggak, Kami kalau kan menteri ceritakan bikin yang kami program, berikan adalah dari kalau Satgas, itu tunggu dulu. Ya, kalau Aspek menteri kita bikin presiden program yang ya dijalankan. program pemerintah. Kenapa? Kalau menteri yang buat program, Ya. ya program negara. Iya, program, boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. ya enggak yang 2 hektar yang segala macam itu program negara Sumbangan. di bawah naungan Satgas Bukan. atau program orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini melakukan udah hal yang banyak pengusaha yang sama. Ya terpanggil. baru beliau lah. Oke, Baru baik. beliau Nanti kita lah. lanjutkan lagi. Oke. Saudara, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Siapa sih yang disasar? Sampai sekarang kan sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat MBR dan miskin yang memang disasar. Nah, siapa yang berhak ini sama sekali belum dikomunikasikan oleh pemerintah. Itu satu. Kemudian di manakah? Jangan-jangan nanti mangkrak lagi karena jarak yang jauh dengan Lokasi tempat kerja misalnya. Oke lah, tadi kan dijelasin banyak, ada di desa 2 juta, di kota 1 juta. Di kota sendiri sebetulnya kita masih dibingungkan, Pak. Sinyal yang dikirimkan oleh kementerian sama pemerintah itu benar-benar masih buram. Yang tadi sebenarnya udah disebut sama Bang Adian, ada yang sudah jadi, loh kok seperti Roro Jonggrang, itu kan, Roro Jonggrang 40.000 tiba-tiba jadi. Kemudian kedua, kalau di perkotaan nanti itu 1 juta, di manakah akan dibangun, harganya berapa, siapa yang berhak, ini belum sama sekali dikomunikasikan. Terus kemudian dikomunikasikan juga oleh Satgas bahwa kemarin Pak hasil oleh-oleh jalan-jalan kan Pak, ada sumbangan dari investor dari Qatar dan kemudian akan diupayakan karena kita mepet. Nah, ini nanti status rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diberikan diluncurkan, Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh, Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya, Pak, bahwa tadi Pak blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar Satgas itu belum satu suara, Pak. Sementara saya sebenarnya kita menangkapnya publik seperti itu, Pak. Karena kita kan, kok ada rumah gratis? Siapa yang berhak mendapatkan gratis? Kemudian siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Itu kan harus dijelaskan dan dikomunikasikan supaya jelas, Pak. Nah, polanya seperti apa, skemanya, tanahnya dari mana? Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh. Ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo,
seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang. Kalau dibagi rata dengan target kalian, masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi dibilang gratis, tiba-tiba sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja, Pak Bon. Langsung aja, Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus mencari, memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nah, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih begini, kan kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Harus dong. Kenapa? Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Baik. Kalau kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi investasi masuk. Baik, dan clear. Tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Nah, ini grand design-nya, desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi dikasih yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Yang mana? Yang mana yang gratis? 3 juta ini ya, yang 2 juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? Juga gratis. Baik, kalau jadi begitu 3 juta pakai cicilan rumah. Itu 21,3. Jadi begini, pertama ini elegan ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang seperti tadi di Kompas juga diulang. Dan karena itulah kemudian jalannya kita cari, ya. Dan pekerjaan kami di awal selain menimbang masukan-masukan dari masyarakat, kami sudah berdiskusi 3-4 kali dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan mencari skema. Tentunya blueprint yang dilakukan atau yang diberikan oleh Satgas itu salah satu gagasan awal yang bisa kita bagi dalam berbagai versi. Termasuk debat terakhir itu, saya beranggapan bahwa di desa itu sebenarnya
definisinya itu backlog kan. Backlog itu artinya antrian orang kalau dia tidak punya rumah atau rumahnya ingin diperbaiki. Kalau misalnya saya memperbaiki satu rumah, apakah itu tidak mengurangi backlog? Itu mengurangi backlog. Apakah itu tidak memenuhi janji presiden? Memenuhi janji presiden. Makanya salah satu debat yang saya usulkan, ini debat ya Pak Dian, karena ini kan dokumennya belum selesai Pak Dian ya. Jadi kan ini kan naskah-naskah akademik dari aturannya kan sedang kita buat. Uangnya itu nanti kalau bisa masuk APBNP Pak Dian, teman-teman di Banggar setuju itu kan kira-kira bulan Maret. Kalau untuk rakyat nggak sulit, tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah gratis atau rumahnya sekian juta, ya itulah definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini kita harus agak akademik sedikit nih, bahwa backlog itu ada 2, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini bukan soal definisi. Jadi yang gratis yang gratis itu sama-sama, ini semua harus dibereskan. Adalah membangun 3 juta rumah, diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Tidak ada kata rutilahu, rumit, tidak layak huni, tidak ada kata renovasi rumah. Ini murni membangun. Ya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga? Entar dulu, Satgas kan udah selesai. Berarti hitungan Satgas nggak semata-mata sama dengan Kementerian Perumahan ya? Satgas sudah selesai pekerjaannya, karena mereka kan bukan lembaga yang formal, mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya pernyataan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kementerian sudah terbentuk. Ini sebagai gagasan. Itu ekspektasi. Nah berikutnya adalah kan kami menyelaksanakan. Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapi. Nah, tapi intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi kita harus selesaikan. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Karena kalau rumah tanpa sanitasi, orang mohon maaf buang air di mana-mana, itu tetap tidak bisa dikatakan rumah. Itu satu ya. Karena itu saya termasuk lagi menghitung itu, dan saya punya usulan bagaimana soal sanitasi kita selesaikan 1 tahun. Termasuk soal uang yang dibutuhkan gitu termasuk. Nah yang terakhir itu yang saya mau katakan gini, Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno Pak Dian. Dia bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan, kita selesaikan. Tenang aja. Saya kasih pengembang dulu. Nah, ini nggak boleh didebat sama dia, ini Soekarno. Ada rasa was-was nggak? Ini gratis katanya nih. Ini sudah modal kan sebelum bangun rumah, silakan. Gratis nih kan ini. Gratis ini tadi perlu penjelasan yang betul-betul di masyarakat bisa diterima. Saya setuju tadi kalau 2 juta rumah untuk masyarakat desa itu gratis. Tapi yang 1 juta rumah ini harus sudah. Soalnya Anda bangun di kota ya kan. Kalau desa bukan Anda yang bangun. Saya yakin yang 1 juta ini nggak bagian dari. Dia lagi ngitung margin. Nah itu gimana kalau dibilang gratis? Ada rasa was-was atau mau mundur saja dari proyek ini? Enggak. Jadi begini, kalau saya perhatikan tadi Pak Boni menyampaikan itu mungkin agak klesu dikit ya kalau 3 juta itu semuanya ya. Setahu saya Pak Boni sering bicara ke saya 2 juta rumah untuk pedesaan itu yang gratis, yang angsuran 600. Ya kalau untuk yang kita sebenarnya tetap berjalan seperti biasa melalui program FLPP. Ini artinya belum clear, masih disusun. Mbak Titis, alih fungsi lahan juga harus dipikirkan. Jangan sampai 3 juta rumah harus per tahun. Ya optimis boleh, tapi lihat juga kondisi lapangan itu. Singkat saja gimana realitasnya. Jangan sampai kita sembarangan begitu untuk melakukan alih fungsi lahan. Sebetulnya kalau dari Pak mewakili publik Pak ya, kita tuh butuh kejelasan Mbak. Yang clear, yang satu suara, itulah yang ditunggu. Karena namanya kejelasan, baik itu kejelasan hukum, kejelasan mention yang dilakukan arahan yang dilakukan oleh pemerintah, itulah yang jadi patokan, Pak. Jangan satu orang ngomong A, B, C, D, padahal itu atas nama pemerintah semua, Pak. Nah itu kan membingungkan, baik itu untuk dunia usaha maupun buat masyarakat.
yang tadi sebenarnya kita inginkan adalah itu, Pak. Begitu jelas, maka masyarakat itu nanti akan mengikuti, Pak. Mengikuti apa sih pemerintah seperti apa, dan mereka bisa berharap lebih banyak dan kemudian menggantungkan kepada negara bahwa negara itu hadir memang untuk masyarakat kita, untuk Bang rakyat Adian, kita. masih disusun katanya, jadi artinya suara Satgas tadi tidak mewakili sepenuhnya apa yang akan disusun oleh regulator. Jadi ekspektasi Komisi 5 apa untuk blueprintnya? Mau apa aja? Enggak gini. Aja, Bang. Yang disampaikan Satgas tadi bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran, tidak mewakili apa yang diinginkan oleh negara. Silakan dijawab. Jadi gini, saya jelaskan ya. Satgas itu dibentuk sebelum pembentukan kementerian. Biar tidak terjadi kepanikan di luar. Sebentar, gini. Oke. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Baik. Oke. Pengembang panik. Yang sudah bangun rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah gratis oleh negara? Saya jelaskan. Itu akan mengacaukan ekonomi kita. Saya jelaskan. Begini. Jadi pengembang tidak akan panik, Pak Dian. Karena selama kami 8 bulan, kami itu ekosistem kami kumpulkan, kami sosialisasikan. Artinya 3 juta rumah ini gratis. Ya, saya katakan dulu ya. 3 juta, dengar dulu. 3 juta gratis ya buat kita rakyat, usulkan 3 juta kenapa? Ya, 3 juta gratis untuk pengentasan kemiskinan. Tunggu dulu. Dasarnya Pak Prabowo heading to 8%. Dengan 3 juta, maka kan saya mau sebutkan 5 benefit subsidi produktif. Jika pemerintah memberikan kepastian 21,3 triliun, akan tercipta GDP 300 triliun. Betul. Tunggu dulu, UMKM yang bangun, akan ada 60 triliun. Akan ada pengurangan angka kemiskinan dengan biarlah itu dampak kalau sudah terbangun. Itu buat kalian. Sana gimana? Bukan sobat kalian atau apa? Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, dia 2 juta. 2 juta itu gratis. Gratis. Pasti itu. Begitu Pak Fahri. Ya nanti kita lihatlah. Baik, kalau begitu saya simpulkan program 3 juta rumah belum tentu gratis, cuma diusulkan. Masih panjang kalau kita bahas. Bukan. Ini maksudnya gratis ini jangan ada konotasi lain ya. Oke, iya. Pembawa acara persepsinya nih. Baik, ada persepsinya nanti para pengembang. Oke. Gratis itu adalah yang berhak menerima orang miskin. Baik. Jangan akhirnya interest pengembang beda nih. Oke, bagi-bagiin rumah, akhirnya orang nggak ada yang mau beli rumah pada pengembang. Adalah di desa yang tidak dimasukkan kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kapan ketemu lagi sama Komisi 5 di DPR bahas ini, ketok palu biar nggak bingungin. Oke. Kita pindahkan. Tanggal berapa, Bang? Kita undang kapan? Tanggal berapa sekarang? Yang harus rakyat dengar bukan jadwal rapatnya. Tapi 3 juta rumah gratis ini. Tapi melalui rapat tanggal berapa? Enggak dong, ini sudah mewakili negara. Tenang aja. Betul, itu kan program pengentasan. Oke, gratis baik. Ya. Saya tutup diskusi ini, saudara. Terima kasih untuk semua narasumber saya, Pak Fahri Hamzah, Pak Boni, Pak Adian, Pak Junaidi, Pak Fitis. Terima kasih. Dengan demikian saya masih serta Regan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.